Makanya nanti muncul apa? Du'atun ala abwabi jahannam. Nanti muncul dai-dai yang mengajak kepada pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu, mengharapkan akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah tambahkan kepada kita keimanan yang sahih, dan semoga Allah tambahkan kepada kita kebaikan akhlak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan mempelajari satu tema tentang as-sabat ala dakwah, yaitu tegar di jalan dakwah. Kalau kita lihat istilah, makna yang terkandung di dalam materi yang kita tulis, tegar, ini memiliki makna istiqomah. Dalam kata lain, sabar. Dalam kata lain, sabar. Karena ketegaran itu bagian dari kesabaran, dan kesabaran itu membuahkan istiqomah. Jadi tiga perkara ini tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Tegar di jalan dakwah, istiqomah di jalan dakwah itu nggak bisa diperoleh kecuali dengan kesabaran. Karena sabar itu membuahkan ketegaran dan membuahkan istiqomah. Ini pengertian. Yang kedua, kalimat tegar ini, kalimat sabar, kalimat istiqomah ini, itu menyimpan satu pertanyaan. Kenapa kok kita butuh ketegaran? Kenapa kita butuh sikap sabar? Kenapa kita butuh sikap istiqomah? Berarti di dalam dakwah itu ada problem. Di jalan dakwah itu ada masalah. Ya, ibu bapak bisa merasakan
Kira-kira ada masalah nggak di dalam dakwah ini? Manusia hidup itu ditopang oleh dua kekuatan. Pertama kekuatan fisik, yang kedua kekuatan batin. Kekuatan fisik tergantung dari konsumsi yang diberikan kepadanya. Makan, minum yang cukup, bagus tubuhnya nanti kuat. Kurang makan, kurang minum, apa yang terjadi? Maka lemes gitu. Kalau lemes nggak banyak manfaat yang bisa kita lakukan. Jiwa kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Ya, batin kita juga akan mengalami hal yang sama. Sehingga inilah kekuatan hati, kekuatan jiwa di dalam menopang beban-beban hidup. Nah, kekuatan jiwa ini yang mendasari kekuatan fisik. Kekuatan fisik tidak berpengaruh kepada kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa sangat berpengaruh dengan kekuatan fisik. Itu bedanya. Ya. Kenapa kok bisa demikian? Kalau jiwanya lemah, badannya akan lemah. Jiwanya lemah, badannya akan lemah. Coba lihat orang-orang yang ditimpa kesedihan itu. Lemu-lemu, kekar-kekar, tapi jiwanya lemah, badannya akhirnya apa? Lemah. Badannya lemah. Olahragawan itu badannya kuat-kuat, tapi jiwanya lemah, akhirnya lemah. Dalam apa? Dalam taat kepada Allah. Iya kan? Dalam taat kepada Allah. Maka di sini membutuhkan sebuah konsumsi. Ini kebutuhan pokok jamaah sekalian. Sehingga nanti ada yang memberikan nasihat, ada yang memberikan pendidikan, ada yang memberikan pengajaran kepada kita ini. Makanya Allah mengutus Rasul, Allah menurunkan Al-Quran itu untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terbesar ini. Kita buka surat 3, 164. Surat 3, 164. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Monggo. Ada bapak-bapak silakan, monggo kalau ada terjemahnya. Ya. Monggo, ibu aja. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah, ini loh. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Apa bentuk karunia tersebut? Allah mengutus seorang Rasul. Nah, sekarang lihatlah, sekarang renungkan, sekarang perhatikan. Kebutuhan manusia kepada Rasul itu kebutuhan pokok atau tidak? Untuk apa? Kebutuhan pokoknya di mana? Halo? Kok keserimpet-serimpet begini? Jelas loh. Kalau kebutuhan pokok kan gampang. Makan kebutuhan pokok Ustadz. Kenapa? Lapar kan gitu. Lemes, sakit kan begitu. Ini kebutuhan pokok itu nggak sulit jawabnya. Kok bundeli?
Berarti kita belum mengetahui fungsinya seorang Rasul diutus. Sejauh mana kebutuhan kita kepada sebuah nasihat dan dakwah ini. Ini masalahnya yang harus ditekankan tadi makanya. Kenapa kok kebutuhan manusia kepada Rasul itu kebutuhan pokok? Karena nggak ada yang bimbing kita, nggak ada yang mengajari kita. Letak manusia dimuliakan itu ketika akalnya dibimbing dengan ilmu. Sampainya ilmu nggak mungkin bisa sampai kecuali ada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi diutus itu dalam rangka apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat kepada mereka, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, wa yuallimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka kitab. Lah di situ kemuliaan kita itu bisa diperoleh ketika kita sudah mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengajaran, kita punya kecerdasan yang luar biasa. Nah, ini kebutuhan pokoknya di sini. Sehingga hati kita bisa hidup dengan adanya ilmu dan iman. Jadi yang menghidupkan ilmu tadi apa? Yang menghidupkan hati kita tadi apa? Ilmu dan iman. Dengan ilmu dan iman hati kita jadi hidup. Lah masuknya ilmu dan iman ke dalam hati kita itu nggak bisa tanpa ada yang mengajarkan kepada kita. Ya, kita jadi tahu, oh ini ternyata dilarang, oh ternyata ini nggak boleh, oh makan begini ternyata nggak boleh, caranya harus begini. Itu taunya dari mana kita? Ilmu. Nah kita dapat ilmu karena Allah mengutus seorang Rasul. Kita tahu adab-adab. Sehingga Masya Allah jamaah sekalian, dengan ilmu yang kita peroleh dari warisan para nabi dan para rasul ini, menjadikan seluruh kegiatan kita memiliki nilai ibadah. Perhatikan, bercermin beribadah, minum beribadah, makan beribadah. Ibadahnya di mana? Mengikuti sunnah. Lah kalau cukup makan kemos makan itu mengikuti kambing. Kan gitu. Loh ya apa enggak? Di situ letaknya itu. Sehingga hidup kita betul-betul bermakna, hidup kita betul-betul berkualitas. Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak-anak Adam. Itu karena ilmu dan imannya. Itu poin pertama. Makanya para nabi, para rasul diutus dalam rangka apa? Apa Bu? Menyampaikan, ngajari manusia, mendakwai manusia. Nek ditakoni cok bulet. Jawabannya gampang. Apa tugas rasul? Iki jenenge cerdas, cermat. Tegas yang jawab niku. Jelas ngoten lho. Persoalan yang kedua, Allah menamakan umat Islam ini sebagai ummatun dakwah. Masya Allah. Allah menamakan umat Islam ini sebagai apa? Ummatun dakwah. Umat dakwah. Kenapa di sini kehidupan umat ini nggak bisa lepas daripada dakwah? Segala sisinya, segala amalnya, segala kegiatannya memiliki nilai-nilai dakwah. Dan umat ini akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika umat ini mewarisi dakwahnya para rasul. Ya, menjadi perpanjangan lisan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah katakan, Allah sebutkan di surat 3. Di surat 3 ayat 110. Surat 3
Ayat 100 berapa? 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilantar untuk manusia. Menurut pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman pada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Coba kita simak ayat ini, Masya Allah. Kuntum, kalian, yang dimaksud siapa ini? Hah? Umat Islam. Pertanyaannya, apa setiap umat Islam? Belum bulat mana? Apa setiap umat Islam? Iya. Kok situ? Benar semua umat Islam? Hah? Nah, perhatikan. Umat Islam itu menjadi umat yang mulia. Umat Islam itu menjadi umat terbaik dan dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Pun perhatikan ya. Makna kuntum khaira umat itu memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Pertama, secara khusus, yakni para sahabat. Secara khusus adalah para sahabat. Itu makna pertama. Kenapa kok secara khusus para sahabat? Karena pada saat ayat ini turun, umat Islam gak ada yang lain kecuali siapa? Para sahabat. Saat ayat ini turun, kuntum khaira umat. Kita sudah ada belum? Belum ada kita. Oh, Indonesia saja belum ada kok. Apalagi jenengan. Gitu? Belum ada. Jadi secara khusus ayat ini ditujukan kepada para sahabat. Perhatikan ayat berikutnya, ukhrijat, kalian dikeluarkan. Itu maknanya azhar. Azhar itu ditampakkan di tengah-tengah manusia. Supaya apa? Nanti kalian dicontoh oleh umat yang lain. Makanya ayat ini secara khusus para sahabat itu sebaik-baik generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah yang mengatakan sahabat generasi terbaik siapa? Allah Jalla wa'ala. Kuntum, kalian, hai para sahabat, hai umat Islam yang saat itu ayat ini turun, ini para sahabat. Kalian itu sebaik-baik umat dikeluarkan di tengah-tengah manusia ini. Supaya apa? Orang lain mencontoh kalian. Lah inilah ayat yang disalahpahami oleh sebagian umat Islam. Ngapunten, ini harus diterangkan soalnya ada yang keliru. Ukhrijat itu maknanya khuruj. Akhirnya artinya apa? Kalian baru menjadi orang yang terbaik kalau kalian ikut khuruj. Khuruj itu apa? Keluar untuk dakwah itu. Manusia pun ini makna khusus. Makna umum adalah semua umat Islam. Saya ulangi, semua umat Islam itu menjadi generasi terbaik dengan catatan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratnya 3. Napa wau? Amar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah dengan benar. Pertanyaannya, apa semua umat Islam sudah memenuhi 3 syarat? Nah, jadi kuntum khairat masuk umat Islam semuanya? Enggak situ.
Enggak jadi. Ya, umat Islam secara umum iya, tapi dengan syarat apa? Tu'minuna billahi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna, dan itu sifatul mukminin. Sifatul mukminin. Maka Allah mengatakan, memposisikan, menganugerahi umat Islam itu sebagai ummatun dakwah, umat yang berdakwah. Pun ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita berbicara tentang ahamiyatud dakwah fil Islam, pentingnya dakwah di dalam Islam. Sejauh mana sih pentingnya dakwah di dalam Islam? Ya. Pertama, di antara pentingnya dakwah di dalam Islam bahwa dakwah itu bisa menjadi sebab ihya'ul qulub, kehidupan bagi hati. Satu. Dengan dakwah hati manusia itu bisa jadi hidup. Dengan dakwah hati manusia itu bisa menjadi hidup. Gitu. Kemampuan untuk bergerak itu ada. Dorongan untuk beramal itu lahir. Itu ketika ada dakwah menyentuh hatinya. Ini manfaat pentingnya dakwah yang pertama. Ya. Apa sebabnya dakwah menjadi sebab kehidupan? Karena ilmu itu diibaratkan roh oleh Allah. Allah mengibaratkan ilmu itu ibarat apa? Ruh. Al-Quran itu ruh. Lah dakwahnya umat Islam ini dakwatul Quran, mendakwahkan nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Dan Al-Quran itu rohnya jiwa. Makanya kalau orang yang hatinya diisi dengan Quran, belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, itu berbeda dengan jiwa yang diisi dengan selain Al-Quran. Itu beda. Karakternya juga beda. Gaya hidupnya sama apa enggak? Beda. Yang membedakan apa? Quran ini yang membedakan. Kita punya bahan untuk mikir jadinya, Pak, setelah belajar Quran ini. Masya Allah, ini loh pentingnya, ini jangan sampai ditinggalkan. Mati hati kita. Coba ayo dulu sebelum ngaji Quran Sunnah tergerak, dengar adzan, segera sholat ke jamaah ke masjid. Terutama bapak-bapak. Enggak, anteng gitu. Ibu-ibu dulu keluar mikirin tentang menutup kepala. Enggak, sekarang sak helm-helmnya digawe. Sing penting rambutnya ora ketok. Ya apa carane ditutupi? Kadang-kadang ada kerabat-kerabat datang ke rumah kan blusak-blusuk gitu kan. Nek suruh mongso akrab gitu. Padahal kerabat itu belum tentu mah. Lah kita yang sudah tahu langsung saja Mbak ambil sarung, ngambil apa handuk gitu kan. Gelagepen gitu. Beritahu gitu. Nah, saat durunge makanya ponakane heran, loh kenapa wingi aku mlebu awakmu tenang saiki kok girap-girap gitu kan. Loh gimana? Loh iya, beda Pak. Wong hari raya saja bingung kerabat-kerabat kita. Kowe kok saiki menjauh dariku. Kemarin lengket denganku. Kenapa? Yang bedakan siapa? Al-Quran itu yang bimbing kita. Oh ternyata walaupun kerabat belum tentu mah. Nah kalau sudah bukan mahram nggak boleh bersentuhan. Ini yang ngatur bukan ustadz. Awas, perhatikan. Yang ngatur bukan ustadz. Bukan. Ini soalnya seling salah paham. Ustadz itu salah-salah. Ustadz itu cuma gojek. Apa gojek ini? Tukang nganterin aja. Nah kok sampean gak setuju ya sampean celatu Gusti Allah kono. Ilok di nabi kono. Ngatur kok kaya ngono kuwi jadi nabi kok.
Ojo ustaz iku cuma nyampekno jari Nabi gak oleh, sampai ustaz gak oleh. Wong sing larang Nabi lah tugasnya ustaz niku napa? Nyampekno nek gak cocok celatun Nabi ngono lho. Lah nek sampeyan gak gelem matur Nabi, kenapa kok mengangkat Nabi menjadi mengakui Nabi sebagai nabimu? Heran to kan. Sampun jelas. Bon, ini yang pertama. Pentingnya dakwah dalam kehidupan karena dakwah itu merupakan ihyaul, memberikan kehidupan kepada hati. Yang kedua, dengan dakwah itu Allah memberikan apa? Furqan kepada kita. Kemampuan untuk membedakan. Ini dengan adanya dakwah ini nyampe ke kita. Oh, ternyata sholat kita selama ini ada yang keliru. Betul begitu? Ada yang salah. Oh, ternyata ibadah-ibadah kita ada yang perlu diperbaiki. Oh, ritual kita ternyata selama ini salah. Menurut siapa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ada yang keliru, ada yang salah. Makanya begitu kita rubah, samping kanan kiri kita bingung. Ada perubahan apa enggak? Ada. Akhirnya karena kita berubah, samping kanan kiri pun juga ikut berubah. Gimana? Berubah. Nah, dari situ nanti cikal bakalnya ada isu yang kemudian dikembangkan, kita dianggap memecah belah. Padahal enggak. Cuma misalkan iki batil iki, itu dipisah. Batil ambek buruk, kok batil ambek buruk ya? Masa dulur loh. Ya, antara al-haq dengan batil, iku dikapak-kapak nih dudek kaya apa ora iso kumpul, Pak. Ora iso kumpul. Sakit dipahami ya? Dua hal ini selalu ada. Syirik, taat, syirik, tauhid selalu ada. Taat ambil maksiat selalu ada. Sunnah dengan bid'ah selalu ada. Selalu berdampingan, tapi nggak pernah ketemu. Dipetok-petok nih orang iso. Wong itu lawan kok. Tauhid lawannya metok nih. Orang iso tabrakan. Orang iso itu tidak bisa mananya. Ya, lo gitu. Ini betul sakit digaduk nih. Maksiat sampai taat dioplos sakit. Betul sakit. Hati itu mengingkari. Wong biasa maksiat dijak taat iku masya Allah, Pak. Gembretek jiwa ini. Napa gembretek nih napa? Apa mana kembrungsung? Wis terserah madhab masing-masing. Ora iso dikapakno ora iso. Coba wanita-wanita nakal suruh pakai jilbab, pakai jubah, nek gelem. Ya diloroti kabeh no. Sopo sing gelem nyedak lek ngene jarane kuwi. Wong dodolan iku ya teko pamere awak kuwi. Lha nggih mboten? Lah nek ditutupi ngene sing didol apane? Astagfirullah. Ora iso aja dipaksa. Makanya kita pun juga demikian. Allah sendiri yang mengingatkan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan. Ya Allah, gitu. Jangan kau campur adukkan. Saya pernah ngisi pengajian dulu awal-awal masih belum kenal sunnah, baru ngaji Quran hadis gitu aja. Acara walimahan manten campur dangdutan. Mantep. Nggih, penyiare tadi situ. Mantep ngoten iki. Ya saya nggak tahu acaranya diusir anak walimahan, nggih saya datang nggak ngerti ini acara. Makanya saat niki kudu tak tegesi. Acaranya apa? Wali manten acaranya piye ngono aku. Nggih manti temu manten ora usah ditemok niku ketemu dhewe. Lho nggih mboten? Ayo, wis padha gedene ndoleki. Lho acaranya akeh dolenane kok, Pak. Akeh dolanane wong ngoten iki. Saya pengalaman dulu. Pengalaman ngawal itu. Nah, jadi dengan dakwah itu kita diberi kemampuan oleh Allah
untuk membedakan. Nih, furqan, membedakan. Makanya bisa, iya betul. Memang bisa. Kita pun memisahkan diri dari hal-hal yang tidak dianggap benar oleh syariat. Itu. Yang dulu kita jemputi teman-teman bahkan nge-share acara dangdut cow. Sekarang kita nggak berani. Dijemput pun nggak datang kita. Kenapa? Karena kita sudah taubat dari itu. Kenapa kau taubat? Karena sudah diberi kemampuan Allah untuk membedakan. Acara reuni SMA. Acara apa? Bledos plembungan. Lah ya TK to kuwi. Lah reuni SMA kok bledos plembungan tiba jerone ana undiane sapa sing menyanyi ya Masya Allah. Terus kongkon gandengan tolek gandengan bojone wong liya lho coba bayangno lho. Ini ki bener ngene iki lho. Saya coba sampean pikir aja. Nek sampean dadi wong lanang bojo sampean dijak menari wong sampean gak cemburu, sampean njuk dikeramasi sampean iki dadi wong lanang. Tenan, Pak. Gak sehat jine sampean kuwi. Endi kecemburuan sampean lho piye ngono dadi wong lanang lho kuwi. Mbok mari ke sampean nesu-nesu kok. Piye ngono lho. Ini maksiat ini. Nah, itu yang berapa? Kedua, dengan dakwah itu kita diberi kemampuan untuk membedakan. Yang ketiga, al-huda, kita diberi petunjuk oleh Allah untuk milih target hidup. Ono tujuannya urip niku. Hidup ini ada tujuan. Kita tidak seperti binatang. Binatang diciptakan bukan untuk kebutuhan mereka, tapi untuk kita sebagai manusia. Beda nih, gitu loh. Bedakan. Kita bukan untuk makan-makan saja, tapi boleh makan, dianjurkan makan, tapi bukan makan itu tujuan hidup. Minum boleh, nikah dianjurkan nikah, Masya Allah, ini jamaah sekalian, di antara pentingnya dakwah ini, menjadikan hidup ini terarah. Ya, menjadikan seluruh aktivitas ini selalu memiliki nilai ibadah itu karena dakwah ini. Pun itu yang ketiga. Kemudian yang keempat tentang definisi dakwah. Apa sih yang dimaksud dengan dakwah itu? Dakwah dalam bahasa lain itu nasihat. Istilah lain amar ma'ruf nahi mungkar. Istilah lain peringatan. Istilah lain hisbah. Hisbah itu sebuah harapan supaya orang lain menjadi baik. Ya, hisbah. Harapan agar orang lain mendapat sebuah kebaikan, suatu kebaikan. Nah itu dakwah. Ya, definisi dakwah. Kita lihat surat 2 ayat 221. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 221. Ayat. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Iya. Sesungguhnya hamba sahaya wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia
Membasahi laki-laki yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan beriman dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia agar mereka mengambil kerajaan. Ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang musyrik itu mengajak, mendakwai orang lain supaya masuk neraka. Sedangkan Allah mengajak manusia kepada surga. Ini dari kata dakwah, mengajak. Itu definisi dakwah. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, tentang hukum dakwah. Jadi dakwah itu bisa bermakna menyeru kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada syariat. Itu dakwah menurut syariat. Dakwah menurut syariat. Karena mengajak itu semuanya dakwah. Makanya nanti muncul apa? Du'atun ala abwabi jahannam. Nanti muncul dai-dai yang mengajak kepada pintu. Ada nanti. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya sahabat Hudzaifah. Nanti muncul dai-dai yang mengajak kepada jahannam, mengajak kepada syirik, mengajak kepada maksiat, membolehkan minum khamr, membolehkan nikah satu jenis. Itu sudah muncul. Sekarang sudah muncul belum? Udah berkeliaran di mana-mana itu. Nah, itu mengajak, mereka juga berdakwah, tapi dakwah kepada keburukan. Adapun dakwah menurut syariat yang diinginkan itu adalah yad'u ilal jannah, yad'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'idhah hasanah. Baik. Kemudian hukum dakwah ini ada yang wajib dan ada yang muakkad, ada yang kifayah. Ya. Adapun dakwah secara wajib itu adalah dakwah fardhiyah. Seperti dakwahnya orang tua kepada keluarga. Ya. Suami wajib apa sunnah mendakwai keluarganya? Wajib. Awas lupa nih, wajib. Tapi kalau mendakwai istri nggak usah manggil ya ayuhan nas, nggak usah. Atau manggil istrinya ya ayyuhalladzina amanu, itu nggak usah. Itu wajib. Dalil wajibnya mana? Surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidad alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Iya. Orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini wajib hukumnya. Ya, ini dakwahnya seorang suami kepada istri, dakwahnya orang tua kepada anak. Ini hukumnya apa? Wajib. Ini wajib. Adapun yang dikatakan fardu kifayah sebagaimana disebutkan di surah Al-Imran ayat 104.
ayat 104. Al-Imran 104. Sudah ketemu? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di sana, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka disinilah yang kemudian para ulama membagi dakwah itu ada dua. Ada berapa? Yang pertama disebut dakwatul fardiyah, dakwah individu. Dakwah apa? Individu. Seperti istri mendakwai suami. Boleh apa enggak? Boleh, bahkan harus. Karena dia suaminya agar selamat dari kerusakan. Karena dalam hidup rumah tangga itu ada kalanya istri yang baik, suami yang jelek. Ada Bu? Ada. Ini termasuk pelaku-pelakunya datang di sini semuanya. Loh iya Pak, belum tentu ibu-ibu yang sudah tekun suaminya mengimbangi, belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Ada suami yang tekun, yang taat, yang patuh, yang sudah bagus ketaatannya, belum tentu didampingi oleh istri yang setia. Belum tentu. Tuh, gitu. Nah ini yang disebut dengan dakwah fardhiyah, dakwah secara individu. Dan ini kita bisa melakukan semua ini. Bapak-bapak makan di warung bisa mendakwai yang jual warung. Ya sampean berbuat baik dulu, coba emas sampai tuku ya. Dakwah sampean enggak diterima nanti. Ya, itu dakwah fardhiyah, individu, person, ya. Antar orang. Dan ini lebih fleksibel. Bisa dengan japri, bisa dengan WA, bisa dengan kita share kajian-kajian Ustadz kita itu masuk bagian dakwah ini. Mengingatkan di grup, hari ini hari Jumat, waktunya baca surat Al-Kahfi, baca sholawat Nabi, perbanyak amal-amal kebaikan. Tapi jenengan kudu amal duluan. Itu loh, sampai durung mau coba apa? Ayol ikhwah. Ya, pagi hari dakwah. Ya, matahari telah terbit. Sudahkah kita zikir pagi petang? Loh, sampai dikira dhisik wong sik rembes meser zikir pagi petang. Itu namanya dakwah Yang kedua disebut dakwah ijtimaiyah. Makanya di surat 3 104 tadi, hendaklah ada sebagian di antara kalian yang mengajak dalam kebaikan, dakwah ke tengah-tengah umat ini. Nah, itu yang disebut dengan dakwah ijtimaiyah. Dakwah secara kolektif. Seperti apa? Tabligh akbar, kajian-kajian rutin. Nah, ini membutuhkan skill, potensi, kemampuan yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Gak setiap orang bisa. Harus ada syarat-syaratnya, memenuhi keilmuannya dan metodologinya, psikisnya, karakternya, mentalnya, gitu. Makanya ada dai-dai kita itu Masya Allah, ada kalau ceramah itu gak seberapa enak, tapi karya-karya tulisnya luar biasa, keilmuannya luar biasa. Jelas ini? Bon, itu pembagian apa tadi? Dakwah itu. Jadi ada yang fardhiyah secara individu dan ini kita semuanya berkewajiban ini. Ngajak tetangga kita, ngajak kerabat kita, person ya. Dan ini nggak pakai mukodimah. Nggak pakai mukodimah. Satu misal ibu nasihati suami nggak usah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, nggak usah pakai begitu. Ditinggal turu sampai. Sampun ya, baik. Sekarang pembahasan intinya adalah mengapa di dalam dakwah membutuhkan ketegaran.
Ya, seperti kita ibu bergabung dalam kajian ini sudah bagian daripada dakwah kita. Ini membutuhkan ketegaran, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keteguhan hati. Kenapa demikian? Pertama, innal ibtila liddu'ati ilallahi jalla wa ala la budda min. Yang pertama, karena sesungguhnya ujian di dalam dakwah kepada Allah itu adalah suatu kepastian. Saya ulangi. Kenapa kok dakwah butuh ketegaran, butuh kesabaran, butuh keteguhan hati? Karena ujian di dalam dakwah, rintangan di dalam dakwah, mengajak manusia kepada Allah, itu adalah suatu kepastian. La Buddha itu artinya apa? Tidak bisa tidak. Artinya apa? Pasti. Nah, pasti. Maka disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani, beliau mengatakan, falau salima ahadun minal adha, kalau ada seseorang yang selamat dari gangguan di dalam dakwah itu, kalau ada seorang saja yang selamat dari gangguan di dalam dakwah ini, karena mungkin indahnya dakwahnya, karena mungkin santun orangnya, karena baik perangainya, karena metodologinya yang sangat menarik. Kalau ada orang seperti itu, la salima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang dai selamat dari gangguan, maka yang ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orangnya. Kenapa? Beliau itu adalah imamnya para nabi. Bayangkan, imamnya para nabi, hati yang terbaik di antara semua manusia, akhlak terbaik dari manusia, manusia yang paling sabar jiwanya. Tapi lihat, Rasulullah dapat ujian apa enggak? Dalam luar biasa dakwahnya, luar biasa ujiannya. Padahal siapa yang paling cantik dakwahnya dibandingkan dengan Nabi? Ada yang lebih cantik dakwahnya dibandingkan dengan dakwahnya Nabi? Ada yang lebih santun dibandingkan dakwahnya Rasulullah? Ada yang lebih cerdas daripada beliau? Ada yang lebih bagus akhlaknya dari beliau? Yang lebih santun dari beliau? Enggak ada. Tapi Nabi tetap mendapatkan ujian yang begitu berat. Kenapa? Kebencian. Karena sudah ketetapan dari Allah. Mana ketetapan itu? Surat 6, 116. Ini diingat-ingat betul. Surat 6, 116. Itu ketetapan dari Allah. Tidak bisa tidak, sudah. 102. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Iya. 112. Saya tadi salah. 116. Nggih. Kewalik nomor. Monggo silakan. Masya Allah. Mereka memisahkan pada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan menghendaki, misalnya mereka tidak mengerjakan, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka kerjakan. Kalau baca jangan banter-banter.
ada komanya. Soalnya pengertiannya dicampur tadi situ bingung. Sampun ya? Nah ini juga termasuk ujian dalam dakwah. Ya Allah. Ayo kita lihat Pak. Ini ketetapan dari Allah, nas dari Allah yang tidak bisa diingkari. Jelas? Ini bagian dari kodoknya Allah, ketetapan dari Allah yang nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa diingkari. Coba jenengan indah, perindah dakwah seluruh dilakoni, nggak bisa Pak. Tetap ini ada. Kenapa? Kita lihat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh. Yang namanya musuh itu nggak ada mencintai musuhnya itu. Musuh itu membenci musuhnya dan mengharapkan kerusakan pada orang yang dimusuhi. Ini cikal bakalnya itu di sini, permusuhan dan kebencian. Sehingga Bu, Pak, orang dibenci itu belum tentu salah. Jelas ini? Orang dimusuh itu belum tentu keliru. Nah, Pun jelas? Pun ini nasnya dari Allah Ta'ala. Pun ini poin pertama. Kenapa kita butuh ketegaran, butuh kesabaran? Karena di jalan dakwah itu apa tadi? Pasti akan mendapat ujian-ujian. Pasti mendapat ujian-ujian. Kita lihat ayat berikutnya, surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 34. Surat 34 ayat ini merupakan hiburan dari Allah untuk Nabi SAW. Karena Nabi sempat bersedih. Ya sebagaimana kita pun bersedih kalau ngaji difitnah, ngaji dituduh, ngaji dihalang-halangi, ngaji itu bersedih kita. Itu manusiawi kita. Makanya ayat ini surat Al-An'am diturunkan untuk menghibur siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi merasa bersedih ketika dakwahnya ditolak, dakwahnya dimusuhi. Kita simak ayat tersebut. Langsung terjemahnya. Iya. Dan sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat apa janji Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepada kami sebagian dari cerita rasul-rasul itu. Masya Allah. Makanya Nabi ketika sedih didatangi ayat ini supaya apa? Nggak sedih lagi. Artinya apa? Bahwa kalau hari ini didustakan, hari ini dakwah tidak dipercaya, dakwah itu dimusuhi, dibenci, itu bukan yang pertama kali. Saya dipahami ini. Nah, ibu, bapak bisa kita renungkan sejenak. Nabi sebaik-baik manusia, akhlak Nabi nggak ada yang niru kebaikannya. Mulai pemaafnya, mulai rahmatnya, mulai kasih sayangnya, mulai kedermawanannya, mulai apa lagi? Akhlak-akhlak yang luar biasa Nabi. Gak ada yang membandingi beliau. Itu masih dimusuhi. Lu apalagi kita gak seberapa dermawan. Lu ya toh? Kadang dermawan, kadang medit. Lo kolo-kolo. Kolo-kolo longgar, kolo-kolo medit. Sabarnya juga kolo-kolo. Kalau sabar, nek terewangane teko ya kumat, ngoten kuwi. Waduh. Apalagi kita kayak begini ini gitu loh. Akhlak kita enggak terlalu baik. Ya, kita belum tentu sabar, gampang pemarah. Pemaaf belum tentu, kadang-kadang ya ngancam gitu kan. Ini kita. Jadi kalau Nabi manusia yang sudah seperti itu diuji oleh Allah, lalu kita diuji, itu sangat wajar.
Sakit dipahami? Nah, ini ayat-ayat hiburan buat kita. Ayat-ayat hiburan bagi kita. Nah, perlu kita ketahui Ibu, apa bentuk ujian yang Allah berikan kepada jalan dakwah ini? Ada 3 macam. Pertama, apa? I'radun nas anil da'watika. I'radun nas an da'watika. Berpalingnya manusia dari dakwah yang kamu sampaikan. Ora gelem diajak. Nah, itu ujiannya satu. Loh ini gak usah sedih sampai. Loh terus kalau ngajak nggak diterima, ngajak ditolak, ngajak nggak disambut, apa kita mengalami kerugian? Nah kalau nggak rugi kenapa sedih? Kalau nggak rugi kenapa kita berputus asa? Udah jelas ini? Pun. Ini Nabi Nuh, Masya Allah, diceritakan dalam Al-Quran tuh sampai pagi, siang, malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dengan cara yang macam-macam diikuti oleh Nabi. Namun beliau juga mendapatkan ujian yang luar biasa. Pun itu yang pertama, kita bahas secara singkat saja. Yang kedua apa gangguannya? Ini lebih tinggi lagi Pak. Al-adha minan nasi qawlan wa fi'lan. Gangguan dari manusia. Baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Ada yang mengganggu dakwah itu dengan ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan. Ya, tuduhan-tuduhan. Fitnah-fitnah yang keji. Itu udah biasa. Nggak usah kaget. Ada teman lain, ya Ustadz kenapa lo? Aku malah bingung kalau sampean. Ya kenapa sampean yo bingung? Wong kita tuh ngajaknya baik, loh ini Nabi aja baik diajak kayak begitu kok. Makanya kalau kita sudah memahami ini, kita nggak pusing dengan hal yang demikian ini. Kita nggak heran dengan penolakan. Kenapa? Itu ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tolong diinget-inget ini. Gangguan dari manusia baik perkataan maupun perkataan apa? Perkataan yang menyakitkan. Perkataan yang menyesakkan hati. Itu akan kita terima. Atau dengan perbuatan. Dengan sikap. Ya, dengan perbuatan mereka menghalang-halangi dakwah, mencegah dakwah, melarang dakwah. Nah, itu sudah menjadi nek jari wong Jawa niku segojangane dakwah. Napa segojangan itu, Pak? Napa? Hal yang sudah harus ada gitu loh. Itu seninya dakwah di situ. Kita buka surat Al-Imran 186. Surat Al-Imran 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Silakan. Surat 3 186. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ya Allah, sudah jelas nih. Pun itu gangguan yang kedua berupa gangguan-gangguan dari manusia baik perkataan maupun makanya siapkan diri kita kesabaran, siapkan benteng-benteng kekuatan untuk istiqomah di dalam dakwah ini. Yang ketiga termasuk gangguan di dalam dakwah, ujian di dalam dakwah adalah istibta'an nasr wal farj. Terburu-buru untuk mendapatkan pertolongan, terburu-buru untuk mendapatkan kemenangan, terburu-buru untuk mendapatkan kesuksesan. Itu termasuk ujian. Pun paham ini? Makanya tadi di awal saya katakan tidak boleh gerusa-gerusu dakwah itu. Inci demi inci diterangkan pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan disampaikan.
Sampun, ini sebab pertama kenapa dakwah membutuhkan ketegaran. Apa alasannya tadi? Karena di dalam dakwah pasti akan ada ujian. Ada berapa ujian tadi? 1. Nah, orang menolak, nggak mau datang. Makanya kan ada sebagian kita nggak telaten, ya, ngajak orang 1, 2, 3 kali, yang diajak belum tobat, yang ngajak sudah tobat. Ada apa enggak? Ada beberapa santri saya ngajak tetangganya gitu ya, ngajak temennya. Lo kemarin kemana tetangganya? Udah Ustaz, tak jak pingpisan pindo, tobat kula mboten purun ngajak. Lah yang diajak belum tobat, yang ngajak sudah tobat duluan. Terus nggak usah heran. Makanya perlu seni Pak, diajak makan soto, diajak makan pecel gitu. No. Jadi cek lemu dijak ngaji nih. Kok tuan itu kono pecel gak gelem ngaji, pecel. Pun. Yang kedua. Apa tadi? Bentuk ujian tadi apa? Gangguan dari baik ucapan maupun, makanya nanti kalau ada cuitan-cuitan yang mengarahkan kepada pemahaman kita, harus dihubungkan dengan ayat ini. Surat Al-Imran ayat berapa tadi? Tuh kan sudah ada ayatnya, sudah mendahuluinya. Makanya kudu siap-siap, gak usah heran dan gak usah bingung, gak usah resah. Tetap ngadakan kajian sudah. Makanya kalau kami ngadakan, Ustaz gimana ini? Kita disuruh libur, ya libur dulu. Terus gimana? Ngajinya libur? Enggak, ganti sampingnya. Pindah di sampingnya. Nanti kalau disuruh buyar, ya pindah lagi sampingnya. Kayak gitu. Nah sesuai lah pada kesel. Dah bismillah. Ya. Tidak ada tempat ya, yang tidak bisa kita tempati untuk berdakwah. Terus ujian yang ketiga apa tadi? Nah, terburu-buru mendapat pertolongan, terburu-buru mendapatkan, itu yang menjadikan kita berhenti dari dakwah. Seperti kita mendakwai anak kita, Masya Allah, mendakwai anak kita nggak direken. Akhirnya apa? Kita yang tobat duluan. Wesa karepmu. Iya apa tidak? Nah ini sudah capek kita. Mungkin hatimu sudah tertutup, Masya Allah. Sudah sampai kebatinan jenengan. Sampai ngerti batinnya wong ketutup hati ini. Butuh waktu, butuh kesabaran. Baik, itu alasan yang pertama kenapa kita butuh ketegaran, karena di dalam dakwah pasti akan ada ujian. Yang kedua, kenapa kita membutuhkan ketegaran? Ya. As-sabru au ats-tsabatu fid dakwah. Tegar di dalam dakwah. Teguh di dalam dakwah, sabar di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bimutabatir ra'si minal jasad. Kedudukannya itu seperti kepala yang ada pada jasad. Coba bayangkan, ketegaran di dalam dakwah. Itu posisinya seperti apa? Kepala yang ada pada jasad. Artinya apa? Fala da'watu liman la sabarolah. Tidak akan ada dakwah bagi orang yang tidak punya ketegaran. Tidak ada dakwah kecuali bagi orang yang tidak punya kesabaran. Coba Anda berdakwah kepada anak-anak, gak sabar, ada dakwah? Gak ada. Yaitu tadi kita sudah tutup sakarepmu. Iya apa tidak? Karena kita gak telaten mendakwainya. Seperti halnya badan tidak ada kepalanya. Gak ada artinya badan itu. Maka dakwah itu tidak akan bisa jalan. Dakwah tidak ada lagi. Dakwah akan mati kalau tidak ada kesabaran, sebagaimana jasad tidak ada kepalanya. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala,
As-sabru minal iman. Sabar itu bagian dari keimanan. Sabar itu bagian dari keimanan. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Kedudukannya seperti kepala yang ada pada jasad. Wala iman liman la sabarolah. Iman tidak akan jalan. Iman tidak bisa hidup bagi orang yang tidak punya kesabaran. Masya Allah. Ada keimanan, nampak keimanan ketika orang gak sabar. Coba salah satu figur Nabi dijadikan qudwah, dijadikan teladan. Salah satu keistimewanya Bapak. Hah? Sabar, telaten. Nabi Nuh kenapa disebut ulul azmi dan Nabi Muhammad disuruh meniru Nabi Nuh? Kenapa? Karena kesabarannya bertahan sampai 950 tahun. Kita sudah berapa puluh tahun? Telung dino lambinin domble wisan. Baru 3 hari kita sudah ketar-ketir, ini kayak apa ini? Capek Ustaz. Ya tidur selimutan. Pakai AC, lengger sudah. Biar sama-sama tertidur sesama kaum muslimin yang lain. Itu bedakan. Jadi kalau jenengan sudah menyemplungkan diri dalam dakwah, aku gabung pada dakwah, kudu sering gawe jamu beras kencur. Pun paham Pak? Gak gampang mengeluh. Jalan dakwah itu berat, jalan dakwah itu sulit. Jalan dakwah itu berliku-liku, jalan dakwah itu terjal. Itu dakwah kepada sunnah. Itu berat karena merubah Pak. Ini loh, dandani anak sing sabar. Bisa jadi anak-anak gak bisa diatur, bukan anaknya dapat, bisa jadi jenengan sing kurang sabar. Makanya kalau anak-anak itu sampean ajari, gak meningkat-ningkat pelajarannya. Mani cekel ustadzah, maju pelajarannya. Lo gimana? Hafalan kelas 4 sudah 4 juz, sampean cekel, istiqomah. Ayo bapak-bapak mulang sakit telaten boten. Allah. Makanya anak-anak sendiri kalau diajari ibu-ibu wis ngapa ngoprok Pak. Aslinya apa sumpek. Sudah menderita lebih dulu gitu. Bayangannya sudah penderitaan. Jadi kalau ngajar itu bayangannya Pak, ini alam penyiksaan ini. Nek gak dioreng-oreng dijundun nak sini kamu dicedil awake. Yang ngerasa no piye penak gambar no kayak gitu. Kalau diajari ustadzah kan penak, nggak bisa dipuji. Ayo, pasti bisa gitu. Kau beli piye? Bodoh, goblok. Mas. Sampe niku koyo mak lampir ini. Jadi bisa jadi bukan anaknya nggak punya potensi, kita nggak punya skill untuk ngajar. Mau dicekel ustadzah itu kok maju anak-anak itu. Yang nggak bisa nulis wangil lah, dulu kesuwen ustadz gitu. Sampai ustadzah saya lihat betul ibu, anak itu nggak bisa nulis, angel ternyata dengan ketelaten ustadzah itu. Ayo kita lihat ustadzah ditirukan coba lingkaran kecil. Kok ini kan nggak telaten apa Dewi? Langsung lingkaran besar kita itu. Lingkaran besar, lihat mama gitu kan. Sampai sarap-sarapnya tegang semua ini. Betul apa enggak? Iya. Ustadzah itu Masya Allah. Makanya saya ingatkan teman-teman kalau nyari jodoh oleh guru-guru TK telawaten. Makanya guru TK rata-rata perempuan, cekelan wong lanang ya, darah rendah semua anak-anak. Nah kita nggak punya tipe kali ini. Makanya jenengan lihat kenapa para nabi, para rasul diawali oleh Allah terlebih dahulu menjadi penggembala. Kenapa? Telaten sabar, kasih sayangnya muncul. Nah, sampean tukang jagal. Semoga iso dibantai tok pokoknya. Telaten bu, telaten saestun. Makanya kalau ibu-ibu ngajari anak seperti contoh nulis gitu ya,
nulis masjid penceng, wah kok penceng begini-gini. Ustadznya pasti, oh masya Allah bagus sekali. Nah coba ini, bisa nggak ini dibenahi dulu, dipuji dulu gitu loh. Lah kita itu nggak punya tipikal seperti ini. Ngapunten bapak-bapak ibu-ibu, ini sangat penting seni di dalam dakwah. Jenengan nggak punya seperti ini, jangan pernah bermimpi untuk sukses di dalam dakwah. Pun ya. Nah ini, jadi kesabaran itu karena kedudukan sabar di dalam dakwah itu seperti kepala yang ada pada jasad. Pun itu poin yang kedua. Yang ketiga, kenapa di dalam dakwah ini membutuhkan ketegaran, butuh kesabaran? Ad-da'watu ilallahi sabila tawil. Karena dakwah kepada Allah itu jalannya sangat panjang. Kenapa? Pembentukan karakter. Lah membentuk karakter itu dari mana mulainya? Dari dasar. Bertahap. Membangun jiwa. Seperti membangun. Namanya kalau sudah tarbiyah, mendidik, membangun karakter. Itu berarti bertahap, Pak. Coba bangun rumah, bangun gedung, bangun masjid. Bertahap apa enggak? Bertahap. Dan itu kudu telaten. Satu bata demi satu bata, 1 inci demi 1 inci, satu pelajaran demi satu pelajaran. Nggak bisa langsung, itu nggak bisa. Ya, ini yang sering kita mengalami kegagalan tuh di sini. Jalan dakwah itu panjang, ojo dinter ngebut. Saya ada pertanyaan ibu-ibu, masya Allah, pertanyaannya serem. Ustadz, gimana status suami yang nggak bisa jadi imam? Sementara kita berharap para ibu-ibu itu kepingin suami itu punya sifat-sifat seperti Abu Hurairah. Masya Allah. Wes sembuh. Abu Hurairah itu seringane keluwen loh. Sering lapar gitu. Nah, ini pertanyaannya keduren. Gambarannya. Jalan dakwah itu kemudian apa? Tahibbu bihil mataib. Di samping jalan dakwah itu panjang, diliputi dengan apa? Kesusahan. Dakwah itu susah. Dakwah itu susah. Wal alamu, dan penderitaan. Paham ini? Jangan mikir begitu sampaikan langsung berubah. Orang seperti nggak bisa menjadi ketua. Makanya orang tua, perhatikan orang tua ini. Anda dan saya tidak akan bisa menjadi ketua. Contoh yang baik, teladan yang patut. Sebelum kita memiliki kesabaran. Coba, kalau Anda punya guru di sekolah yang Anda idolakan yang mana? Yang kejam atau yang sabar? Sabar. Kalau ada guru yang kejam itu, kalau nggak masuk itu kita sujud syukur. Apalagi pas upacara diumumkan, anak-anak, ini mohon doanya salah satu guru kita si fulan itu sakit opname, la haula wala quwwata. Iya, seneng banget gitu. Coba, makanya kadang-kadang anak-anak kurang suka bergaul dengan kita, nggak telaten karena kita nggak telaten tadi. Dakwah itu panjang jalan yang ditempuh, diliputi dengan apa? Kesusahan-kesusahan, diliputi dengan penderitaan-penderitaan. Kenapa kok bisa demikian? Alasannya apa? Li'anna, perhatikan. Li'anna ad-du'ati ilallahi yatlubuna minan nas an yatraku ahwa'ahum wa syahwatahum. Ini masalahnya, Pak. Karena seorang dai kepada Allah Ta'ala itu meminta manusia supaya meninggalkan hawa nafsunya. Berubah, tinggalkan hawa nafsumu itu. Tinggalkan syahwatmu. Allati la yardha Allah, yang Allah enggak ridho. Lah meninggalkan syahwat, meninggalkan hawa nafsu, sing disenengi ku apa? Nggih mboten?
Ninggalkan sing disenengi apa to pendek. Makanya butuh tahapan-tahapan, butuh motif bisa. Dimulai paling yang kecil. Kita mulai dari yang sedikit dulu, perlahan, setapak demi setapak. Dimulai, itu nanti sukses panjenengan. Anak-anak suka game, caranya piye? Ojo disinggung game. Kita ini ngomongnya wakeh nih. Mama harus ngomong balik-balik. Kamu gak denger ya? Mama kurang ngomong. Banyak ngomong kita ini. Kamu nanti kalau mainan terus, kamu nanti mainanmu tak banting. Gitu. Orang dibanting-banting ya. Gitu. Ayo, ngomongnya tok sing ngecubros gitu loh. Sudah, jangan begitu. Kalau anak-anak kita hobi game, libatkan dalam suatu pekerjaan. Mas, minta tolong mas, angkatkan bak mandi. Kok bak mandi ya, bagaimana? Bak cucian tuh mas ke depan mas, tolong ya nanti dibantu, tolong dijemurkan sekalian soalnya ibu harus segera ini. Nanti si bot itu sudah diambil waktunya, tanpa harus menyinggung per gamenya. Iku wis gede, wis SMA, mama iku balik lambene mama sampai pegel. Jere anak pijet. Omongan begini ada efeknya? Minim mbak, libatkan anak dalam pekerjaan. Libatkan. Sudah libatkan. Libatkan dalam suruh nganterin apa, tolong mas, kasih hadiah dikit apa gitu. Itu sudah diambil mbak. Sambil dibimbing memang, nanti sambil dibimbing, bukan gak dibimbing sama sekali. Tapi libatkan, dengan dilibatkan itu otomatis waktu untuk bermain itu sudah berkurang. Sudah kita ambil itu cara untuk terapi. Tanpa dilibatkan begitu, sulit untuk menterapi itu. Saya paham? Apalagi kalau anak sudah kecanduan, Masya Allah. Libatkan. Bon ya? Nah, karena ini yang menjadikan berat. Ya, ini yang menjadikan berat. Kemudian ya, mereka kita minta untuk meninggalkan syahwat mereka, meninggalkan hawa nafsu mereka yang Allah tidak ridho. Wa yang qaduli awamirillah, dan kita minta supaya mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menetapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari batas-batas yang biasa mereka langgar, itu yang menjadikan kenapa dakwah itu berat. Kalau sekedar ceramah saja gampang. Dakwah sunnah tidak demikian. Dakwah itu membentuk karakter, merubah karakter. Itu yang kita membutuhkan kesabaran. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir ini karena sudah waktunya habis. Sebenarnya banyak, ini ada 19 poin. Baru berapa ini? Baru 3, ini pun masih global kita baca. Baik, yang terakhir, karena di dalam sabar, as-sabru fi maqami da'wati ilallahi ta'ala, ya, sabar di dalam dakwah itu merupakan apa? Wasofal anbiya wal mursalin salawatullahi wassalamu alaihi majma'in. Karena dakwah, sabar di dalam dakwah, kedudukan sabar di dalam dakwah itu merupakan sifatnya para nabi, sifatnya para rasul salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapi kesabaran. Wasbir kama sabara ulul azmi. Hai Rasul, sabarkan dirimu sebagaimana kesabaran ulul azmi minar rusul, dari para rasul. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Surat Al-Ahqaf surat berapa? 46.
Surat 46 ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Silakan. Ya, surat 46 ayat 35. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul yang telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup. Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Kemudian dilanjutkan dalil terakhir, yakni tentang ausobihil hukama min idba'il anbiya. Wasiat yang disampaikan seorang manusia yang hikmah, penerus para nabi. Masya Allah, orang yang soleh penerus para nabi. Fahada Luqman al-Hakim. Kita pernah dengar kisah siapa? Luqman al-Hakim. Indama awsa ibnahu bil amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ketika beliau menasihatkan kepada anaknya. Itu anaknya masih dalam penggemblengan, dalam masa pendidikan, dalam masalah tarbiyah. Ketika akan diterjunkan di dalam dakwah, apa nasihatnya? Surat Luqman ayat 17. Surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Silakan. Hai anakku, sholat dan seluruh manusia mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Ya Allah, perhatikan Ibu, Allah gandengkan sabar dengan dakwah. Kenapa? Pasti itu nggak bisa tidak sudah. Nggak bisa tidak. Apalagi suami mendakwai istri yang kita sudah diberitahukan oleh Nabi diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini pembahasan kita pada pagi dan siang ini, dan masih banyak belum kita bahas ini tentang pilar-pilar utama mengapa di dalam dakwah kita membutuhkan kesabaran. Banyak sekali yang belum kita bahas. Insya Allah di lain waktu nanti akan kita lanjutkan di waktu yang belum ditentukan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dalam pertemuan kita pada pagi dan siang ini, dan semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita keikhlasan di dalam setiap amal, kesabaran di dalam berdakwah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini sudah melampaui batas yang diberikan, sehingga mungkin tidak ada soal jawab dulu. Kita cukupkan dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.